Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya lebih suka sering memanggilnya itu para mahasiswi yang mahasiswa, karena thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, ya. Mencari ilmu itu ya dari ayunan sampai nanti di liang lahat. Panjenengan sedaya kan belum sampai ke liang lahat, betul? Belum kan? Nah, jenengan masih dalam perjalanan menuju ke liang lahat, semuanya seperti saya. Semuanya punya potensi lebih cepat, tidak yang muda, tidak yang tua, tidak yang sehat, tidak yang sakit, potensinya sama. Makanya kita berusaha agar mencari bekal. Jadi status mahasiswi jangan sampai hilang, ya. Maha, kenapa disebut maha? Karena sudah tidak siswi lagi, kan. Ya, maha itu artinya ya senior, murid senior. Dan kita semuanya itu kalau tidak mu'allim ya muta'alim, kan gitu. Kita pada saat yang sama itu harusnya mempunyai dua sifat. Kalau enggak mu'allim ya muta'alim. Kalau tidak ngajari ya belajar, kan gitu. Dan harusnya kita selalu punya dua status itu. Nggak boleh muta'alim tok. Lo berarti nggak ngajak-ngajak orang kepada kebaikan. Harusnya mu'alim. Kalau jenengan perempuan ya mu'alimah, pada saat yang sama menjadi muta'allimah dimanapun saja berada. Belajar itu terus, di samping belajar juga mengajari orang lain. Apalagi yang jenengan bahas khususnya bersama saya itu adalah kitab Umdatul Ahkam. Ini bukan kitab yang remeh-temeh ini. Ini kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim loh. Ya, Umdatul Ahkam itu adalah riwayat yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Penggunaan lafalnya ya. Jadi jemaah sekalian, para mahasiswi, semangat terus agar kita selalu ditunjuki Allah ke jalan yang benar. Ya. Nanti dengan cerita ke cucu,
Ya, dengan cerita ke cucu yang sudah kuliah itu, ya, dari mana nak misalnya, ya, ini lagi ketemu dosen saya gitu, gitu, loh, masya Allah, keren. Ya, saya kan memang dosen saya, ya kan, saya kan memang dosen, ya. Lu yang jenengan share-share itu enggak, jenengan ngeser-ngeser berarti enggak baca ini saya apa CV. Ya nanti tak kasih lah, nanti tak kasih. Kita lanjutkan para mahasiswi semuanya, diperhatikan, dibuka bukunya, ya. Sampai hadis yang nomor berapa? Judulnya nanti kita nomor 483, berarti sekarang 484, ya. Ya, betul. Saya kasih judul bersahabat dengan malaikat. Jenengan sekarang itu dalam naungan sayap-sayap malaikat. Rasulullah itu sudah 2 kali ketemu Jibril dalam kondisi bentuk aslinya. Ketemu Jibril dalam bentuk aslinya. Jumlah sayap dari malaikat Jibril itu 600. Jumlah sayap dari Jibril itu 600 yang membentang dari ujung ufuk barat ke ujung ufuk timur. 2 kali Rasulullah itu ditemui dalam bentuk aslinya. Karena seringnya Jibril itu ketika menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk jelmaan seorang laki-laki gitu. Seperti ketika hadis Jibril itu, Jibril mengembo-embo menjadi seorang laki-laki yang berbaju putih dengan rambut yang hitam. Nah, naungan malaikat ketika datang ke majelis ilmu itu tidak hanya satu. Baru Jibril saja sebenarnya sudah ibaratnya sudah ketutup semua. Tapi kalau yang datang itu malaikat, jumlahnya banyak, kita akan merasakan betapa kita teduhnya berada di bawah sayap malaikat. Maka jenengan kalau di rumah sumpek, jenengan itu kebanyakan sumpek apa bahagia kalau di rumah? Bahagia. Jenengan datang ke majelis ilmu harusnya lebih bahagia karena apa? Di bawah naungan sayap malaikat. Gitu. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis tentang kehadiran malaikat bersama kita dalam kehidupan. Ya. Kita baca hadisnya dulu. Hadis ini nanti kita akan coba untuk apalagi di medan jihad. Kita sekarang ya. Jadi apa? Aku ngomong apa tadi? Kita baca hadis dulu ya. Nanti kita akan sebutkan riwayat-riwayat yang begitu banyak tentang kehadiran malaikat dalam kehidupan kita, sehingga jenengan nggak usah khawatir. Karena malaikat itu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa antum tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kalau jenengan itu orangnya iman istiqomah, didatangi malaikat.
dibisikin. Makanya bisikan-bisikan malaikat yang membuat kita itu akan menjadi kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia yang sangat pelik. Kalau jenengan sekarang ada masalah besar, untuk sementara tidak usah diingat-ingat di masjid ini ya. Ya. Misalnya tadi pagi didatangi tukang nagih hutang misalnya, terus nggak usah diingat-ingat, lupakan sebentar lah. Kalau seandainya ada yang lagi ke sini nanti kita bayarin insya Allah ya. Ya. Hadis nomor 483. 484. Anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, mathalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, ya. Wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilillah. Allah lebih tahu siapa yang betul-betul berjihad di jalannya. Karena banyak orang yang kelihatan jihad tapi sebenarnya tujuannya bukan lillah tetapi lidunya. Ada. Ya. Jadi jenengan kalau kesini nanti ya, kalau kesini nanti ada yang niatnya belum lurus, diluruskan. Ya, diluruskan supaya pahalanya bisa maksimal. Walaupun sudah sering saya ceritakan, kalau ada orang ngaji kok dia jadi pupuk bawang aja, pupuk bawang. Tahu pupuk bawang? Ikut-ikutan ngentel. Nah, ikut-ikutan ngentel. Apalagi kalau pengajian ini dikasih sarapan, banyak. Ya apa? Ya apa? Oh, sarapannya kecil ya. Kalau dikasih lebih besar misalnya, itu mungkin sak desa ana kabeh. Ya apa? Kemudian ini siap-siap untuk apa ini? Kayak Jumatan nih loh. Nasi berkah. Nasi berkah setiap Selasa. Menyediakan 1000 porsi. Yang datang 2.000, masjid dibuka, diperlebar. Iya. Nanti ngalahin Sabilu Taubah. Ya. Itu usulan ya. Penting, bagus ya. Iya. Makan besar. Ya. As-Sakinah menyediakan 5.000 porsi. Ya baik, atas bawah full nanti. Ya. Wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi. Allah lebih tahu siapa yang betul-betul berjihad di jalannya. Kama salil sha'im, perumpamaan orang yang berjihad, yang betul-betul berjihad. Kama salil sha'im, itu seperti orang yang berpuasa. Al-qa'im, orang yang melakukan qiyamul lail. Walaupun untuk sha'im dan qa'im pada saat perang itu kan sangat susah. Bagaimana mau sha'im? Wong dia bertempur, bergulat, berlari, ya kan? Memanggul senjata. Kalau senjata sekarang kan basoka itu kan berat itu. Ya, apalagi orang-orang Palestina ya, orang-orang Hamas. Al-Qaim seperti orang qiyamul lail. Bisa kadang qiyamul lail tetapi tidak banyak. Tetapi selama dia berjihad, dia itu seperti beribadah, puasa, beribadah qiyamul lail. Wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabilihi, dan Allah betul-betul
memberikan status, menyerahkan bagi orang yang mujahid di jalannya, kalau betul-betul ikhlas, memberi status apa? Memberi status bi ayyatawaffahu, mewafatkannya, atau memberi pahala kepadanya. Yang pertama, jika dia mati, ayyudkhilahul jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga, au yarji'ahu saliman, atau dia pulang dalam kondisi sehat, ma'ajrin au ghanimah, bersama pahala dan rampasan perang. Tidak ada pilihan yang murah untuk pahala orang yang berjihad. Ya, tidak ada tawaran pahala yang murah, semuanya mahal. Mati masuk surga, hidup dengan berpahala membawa harta rampasan perang. Yang sering dikatakan iskariman au mut syahidan, matilah mulia, hiduplah mulia, matilah sebagai orang yang syahid. Jangan nggak usah khawatir, ibu-ibu itu jihadnya tidak di medan pertempuran, tapi jihadnya itu di rumah. Jangan sukses dengan berbagai macam ujian, pahalanya besar, tapi kalau nggak sukses ya kita rasakan sendiri, kita akan gundah-gulana terus selama kita berjihad di rumah masing-masing gitu. Nah, kata-kata ini iskariman umut syahidin, ya. Iskariman umut syahidan. Jadikan ini sebagai moto hidup, ya. Ini anjuran hidup yang mulia, dengan takwa, dengan jihad, dengan sabar, dengan kebaikan. Atau kalau memang dimatikan Allah, dimatikan dalam kondisi husnul khatimah sebagai seorang yang mati syahid, dimuliakan di dunia, orang-orang kehilangan, dimuliakan di akhirat, disambut para malaikat. Ini jadikan sebagai moto hidup, ya, mati atau hidup mulia atau mati syahid. Ya. Jadi tidak ada waktu kita sia-sia di dunia. Saya sering katakan begini, tinggalkan banyak majelis-majelis yang membuat kelalaian, ya. Membuat kelalaian itu apa? Ketika jenengan ngobrol dengan teman-teman itu, yang dibicarakan itu dunia aja, ya. Perbanyak majelis yang mengingatkan kepada akhirat. Grup WA yang bermasalah, jenengan leave saja, ya. Kira-kira grup WA ini mengantarkan saya ke surga atau ke neraka? Kalau ke neraka, ditinggalkan saja, tidak ada gunanya. Karena waktu kita itu sudah pendek semua kita ini, ya kan? Paling 10 tahun itu separuh hilang dari permukaan bumi, ya kan ya? 10 tahun ke depan itu saya prediksi, ya, bukan saya ramal, saya nggak mau meramal. Saya prediksi 10 tahun ke depan itu yang ada di sini itu hilang separuh.
Ustaz itu dongakno mati. Gak dongakno kok. Kita berbicara tentang fakta. Ya. Jangan sampai kita terlena karena takut mati terus kalau ono wong bicara kematian itu anti gitu. Justru Rasulullah menyuruh kita supaya perbanyak mengingat kematian. Bahkan diri saya sendiri saja itu selalu saya ingatkan kematian. Saya siapkan seandainya saya pergi keluar rumah, ngono aku wis gak mulih piye. Tidak ada yang perlu disedihkan karena memang masing-masing kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna ilaihi rajiunnya itu loh harus dikuatkan ya. Jadi grup-grup WA yang bermasalah ditinggalkan. Sifat-sifat jenengan yang kemungkinan besar mengganggu perjalanan ke surga itu segera diperbaiki. Masih ada perbaikan sampai mati kok ya. Kira-kira sifat yang mengganggu menuju surga jenengan yang lebih tahu, jangan nanya orang nanti malah suudon ya. Jenengan lihat sendiri pakai kaca itu loh, cermin itu loh, nah, dilihat sendiri, dia ini dihadapi gini, sopo ini jenengan tuduh yang dikocok itu loh sampean coba nah, sampean pelit ya bang itu yang mengganggu itu pelit. Sampai kebanyakan ngomong ya. Sidik-sidik ngomongin wong, sidik-sidik ngomongin wong. Sadar kamu itu. Di kaca, ya. Di kaca. Biar kita itu segera membersihkan hal-hal yang menghambat kita menuju surga. Ada yang mungkin belum sembuh total nggak apa-apa, tapi minimal sudah berusaha diobati. Daripada jenengan menunggu kata-kata orang yang mengingatkan jenengan tersinggung, ya kan? Barang diingatkan orang tersinggung, lu sampean gimana sih? Dituduhna sifatnya tersinggung. Sampean lu kakean ngomong. Coba jenengan dikituin. Kira-kira oh iya bener aku memang enggak perang sampean sama saya ngitin itu. Sampai ya nih sing kakean ngomong aku gak terlalu kakean ngomong kok. Soalnya kalau diingetin orang itu suka tersinggung. Makanya pada kaca itu diingetin sendiri. Sampean itu yo nomor 1 kakean ngomong. Iya berkaca ini. Hah? Dicatat sendiri dan berusaha untuk disembuhkan. Yang kedua, sholat itu loh ditunda, misalnya ya ditunda-tunda. Misalnya, Allahu Akbar, engko sik ta, akeh ngobrol enak, ya. Itu. Terus yang ketiga apa? Jenengan tulis dhewe di. Iya yo, iki sifat-sifat sing elek kabeh gitu. Untuk menghindari konflik dengan orang yang mengingatkan gitu. Soalnya manusia itu walaupun dia itu buruk ya, kalau ditunjukkan keburukannya itu gak mau. Maunya itu dipuji. Jeng saiki sampean kok tambah glowing ngono semua nang ngene. Bisa aja jeng sampean ngono. Paling gitu aja ya. Lo ono lo sing tua-tua keladi ngono. Tidak hanya laki-laki, perempuan buahnya dikatain tambah muda ngono. Percaya yang bener aja. Iya jeng. Malah nek dibanding karo anakmu kalau lebih glowing sampean lo, ke anaknya kalah malah. Menang kalau dipuji, tapi kalau diingatkan kekurangannya diperangi malah. Padahal yang jujur itu harusnya kita kasih apresiasi gitu. Oh bener sampean, aku kakean ngomong gitu. Kalau Allah mewafatkan dia masukkan ke dalam surga,
Atau kalau seandainya dia pulang dalam kondisi sehat, dia membawa pahala dan ghanimah. Kalau urusan ghanimah itu kan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berdasarkan keputusan dari pemimpin tertinggi umat Islam. Kalau memang nggak ada ghanimah ya jangan diambil. Misalnya ini perang nggak boleh ada yang diambil, nggak boleh ada. Lo ghanimah itu kan wajib dibagi, nggak ada. Yang itu sesuai dengan keputusan pemimpin perangnya, panglima perangnya gitu. Jangan dulu sudah pernah saya sampaikan yang namanya perang itu membawa dua kan. Yang pertama itu bisa jadi tawanan ya, ada tawanan. Yang kedua kan harta benda, harta rampasan ya. Ya ketika menang perang, ketika menang perang itu kan ada tawanan atau harta rampasan. Dua-duanya ini cara pengelolaannya itu terserah imam atau panglima, terserah panglimanya. Misalnya masalah tawanan, tawanannya itu mau dibebaskan tanpa syarat ya boleh, terserah. Jadi ada pilihan-pilihan ya. Tawanan dulu. Imam itu kadang membebaskan tawanan, dibebaskan. Ini ketika Rasulullah misalnya di perang Badar. Matur suwun. Iya, masyaallah. Jazakumullah, jazakillahu khairan. Itulah kelebihannya gitu. Yang pertama dibebaskan. Ada tawanan tapi misalnya panglima bilang dibebaskan aja tanpa syarat ya boleh. Atau dibebaskan dengan tebusan. Tebusan itu ada dua, tebusan harta atau tebusan tawanan lain. Tebusan tawanan lain itu gimana? Ayo tukeran jolan, barter, atau satu tawanan dihargai 1 T. 1 T. Atau yang ketiga dibunuh. Itu sebenarnya perintah Allah ketika perang Badar ono tawanan espateniai. Tapi karena belum punya pengalaman perang, Rasulullah itu kasihan. Ingin dipansakno rek. Mosok ganteng-ganteng ayu-ayu dipateni digorok. Dibebas tawanan yang lain ditebus dengan tawanan yang lain. Bisa juga dibunuh, barter. Bisa juga dibunuh, terserah. Khususnya kamu harus cukup mati, ya, misalnya gitu. Atau dijadikan budak. Ini peraturan, ya, peraturan cara untuk memperlakukan tawanan pada zaman dulu. Ya, pada zaman dulu. Kalau Hamas kebijakannya tawanan ditukar atau tawanan
dibebaskan dan dirumati. Makanya kalau tawanan ditangkap itu harus dirumati, jangan disiksa. Seandainya mau dieksekusi silakan dengan cepat, tapi ojo disiksa koyok Israel itu. Ditangkap kondisinya ganteng, keluar dalam kondisi bukan hanya jelek, cacat. Karena bukan jarang dikasih makan, tidak dikasih makan. 6 bulan gantengnya itu, tinggi besar gitu ya. Jangan pernah lihat kan Palestina itu ganteng-ganteng ya, jujur. Ya, sama suami jenengan. Ganteng suami pun. Oh, betul luar biasa. Maksudnya ini dari segi fisik. Kalau segi kesolehan mungkin ya bisa diadu ya. Suami jenengan bisa diadu ya. Dibebaskan dengan tebusan, dibunuh atau dijadikan budak. Itu terserah panglimanya. Sofia istri Rasulullah itu sebenarnya dia bagiannya sahabat yang lain. Jatuhnya sebenarnya Sofia itu sebenarnya dalam pembagian tawanan, karena kan setelah perang Ahzab itu kan Sofia jadi tawanan ya. Jadi tawanan, terbunuh ayahnya, saudaranya, suaminya, tiga-tiganya terbunuh. Jadi tawanan, pas salah satu sahabat Rasulullah itu melihat Rasulullah kok ya rodok saknono kok piye gitu. Terus ya Rasulullah, ini buat sampean aja Sofia. Akhirnya Sofia kan terserah Rasulullah kan ya. Rasulullah sudah bilang begini, Sofia sampean tak balik noreng desamu, orang keluargamu, apa ikut kita? Sebenarnya harus ngono, karena orangnya itu cantik, muda, di bawah 20 tahun. Ya. Jadi Rasulullah enggak kemudian wayunya rehek, enggak. Sampean tak balik orang keluargamu, apa ikut kita? Nanti kalau ikut kita kan jadi budak, ya kan? Ikut sampean naik karena kepencet dengan Rasulullah dan akhirnya diperistri gitu. Ya, Sofia itu sebenarnya dendam, tapi setelah berinteraksi dengan kelembutan Rasulullah, benci dan cinta itu kan sangat tipis ya. Oh no, ini ya, kalau tawanan begitu ya. Kalau harta rampasan perang, harta rampasan ini juga tergantung kebijakan. Nanti ada istilahnya salab ya, salab itu adalah harta rampasan yang dibagi kepada orang yang membunuh seseorang. Jadi barang siapa membunuh orang kafir, yang di badannya orang kafir itu jadi milik dia. Biasanya Rasul itu dari awal begitu. Peperangan ini, siapa yang membunuh seseorang yang dibawa oleh orang kafir itu jadi miliknya. Tapi tidak pernah seorang sahabat kemudian ketika berperang milih-milih. Iku kita kok wapi baju besi ini tak kejar rega. Maksudnya, oh iku tak incer iku. Kita kok wakil ngurusin digawa. Enggak. Rasulullah ketika mewajibkan untuk memberikan apa yang ada di badan musuh kepada seseorang yang membunuh, itu dengan pertimbangan pertama juga supaya semangat gitu. Tetapi para sahabat tidak kemudian gelap mata
hanya mengejar harta, tidak. Itu namanya salaf. Itu nanti ada hadisnya di belakang-belakang. Ya, salaf ya pakai bak. Atau bisa dibagi setelah perang, dikumpul kabeh dulu, ya, ghanimah. Kalau ghanimah itu nanti terserah Rasulullah SAW, dikumpulkan dulu. Salaf itu adalah apa ya? Jangan tak ceritani paham ya? Loh. Iya. Jadi salaf itu adalah harta orang kafir yang diserahkan kepada pembunuhnya, kepada mujahid yang membunuhnya. Paham ya? Orang perang itu kan ada pedang, ada tameng, ada apa? Bukan mahkota apa? Kopi. Ya itu bagian kepala gitu loh. Helm perang. Oh perang nggak pakai sorban ya mas? Ngeriwui. Topeng kepala itu loh yang. Iya. Nah itu diserahkan. Apakah perlengkapan perang atau harta orang kafir yang diserahkan kepada mujahid yang membunuhnya itu. Tapi jarang-jarang itu, biasanya dikumpulin dulu terus dibagi. Kadang dalam pembagiannya itu terserah Rasulullah. Pernah juga ada sahabat yang protes karena orang Ansor nggak dikasih sama sekali, ya dikasih orang Muhajirin. Orang Ansar ngambek. Itu ceritanya kan populer sekali. Ngambek. Ngambek itu tahu ngambek ya? Ngambek itu marah tapi tidak diungkapkan dulu. Iya. Ngodok. Lalu mutus salah satu sahabat, kamu ngomong dulu, kok kita nggak dikasih? Pedang-pedang kita lo masih basah dengan darah. Nah, masalah keseriusan berperang, kita juga serius gitu. Tidak orang Muhajirin aja. Pedang-pedang kita lo belum kering darah berjuangnya. Kalau dalam masalah harta itu orang kafir, orang awam, orang beriman podai. Tapi nanti pensikapannya itu setelah diingatkan, dinasehati. Ya Rasulullah, mohon maaf ya. Apa nggak salah? Kita kok nggak dikasih apa-apa? Langsung pidato. Wahai orang Ansor, Allah telah memuliakan kalian dengan Islam. Allah juga telah memuliakan kalian sebagai tujuan hijrahnya Rasul. Kenapa saya kasihkan harta rampasan perang itu kepada orang Muhajirin? Sekarang kalian saya kasih pilihan. Saya balik ke Mekah bersama orang Muhajirin, hidup bersama mereka, atau saya pulang bersama kalian. Lebih milih siapa? Lebih milih harta yang itu adalah yang disebut Allah itu khutamud dunia, sampah dunia, atau kamu pulang bersama Rasulullah? Itu diungkapkan dengan bahasa hati yang akhirnya mereka pada menang. Ya Rasulullah, kami meminta supaya engkau pulang bersama kami.
Jenengan tahu kan orang Muhajirin itu hijrah tanpa membawa apa? Sehingga tinggal di Masjid Nabawi itu jumlahnya menurut sejarawan ini sampai 300-an. Yang mereka itu meninggalkan kerjaan, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan harta benda. Masa hijrah? Omayame digawa kan nggak mungkin. Masa hijrah gawa perabotan? Ya enggak lah, hijrah ditinggalkan semua itu. Kalian milih sampah dunia apa milih sayang? Mereka menangis, kita memilih engkau ya Rasulullah. Karena memang kadang butuh penjelasan. Tidak Ansor, tidak Muhajirin, tidak orang awam, tidak orang beriman. Memang kadang yang namanya setan itu selalu membisikkan supaya tidak ridho terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya. Tapi perbedaannya, kalau orang beriman dinasihati itu langsung sami'na wa ta'na. Bedanya dengan orang yang memperturutkan hawa nafsu, orang munafik, orang fasik, mereka itu malah semakin marah. Gitu. Kadang itu kita gitu. Kalau warisan sudah jedok berdasarkan Islam, sami'na wa ta'na. Saya sering mencoret orang dari warisan itu gara-gara dia tidak berhak. Dan dia yang pertama kali memperjuangkan warisan, merasa dia berhak. Terus diserahkan kepada saya nama-nama ini, ya saya hitungin gini, sampai nggak dapat. Melongo kan dia. Ya itu, makanya kalau dunia itu nggak usah terlalu banyak berharap. Itu nanti jenengan bisa dibuktikan ketika dunia itu pergi dari jenengan. Kira-kira jenengan itu stres, kalut, apa ridho terhadap takdir Allah, menangis nggak apa-apa, sabar, tetap menjaga ibadah. Menangis, kalut nggak apa-apa. Namanya juga kehilangan harta ya. Di Gunung Sari Indah, rumah itu sudah ditutup, pagernya dikunci, mobilnya lo bisa hilang, padahal bengi-bengi. Kan pernah proses banyak itu, pagernya di kunci pagernya di nih. Terus apa lagi? Mobilnya gimana caranya? Ketika keluar mobilnya gak ono, itu kira-kira setelah sewega anyar gres. Wakit astagfirullah. Ayo iku piye ta? Ternyata itu melewati satpam. Satpam pinter malingnya itu dibuka kena. Monggo Pak. Saya tutup kena. Oh nggih yo. Tambah aman tang ini malah. Terus kata satpam, saya nggak tahu Pak, kok kelihatan mirip sampean. Nah itu nanti dibuktikan ketika jenengan berpisah dengan sesuatu yang dicintai, tidak hanya suami, tapi harta, anak, orang-orang terdekat kita. Kalau diambil Allah itu sikap jenengan itu bagaimana? Itu nanti yang berbicara sudah mulai iman ya. Makanya dengan iman itu kita bisa menjalani dunia itu dengan indah sebenarnya, agar kita bisa merasakan indahnya surga dunia di tengah masalah yang berjibun. Sampai sekarang saya punya masalah berjibun, jenengan juga punya masalah berjibun. Wes gak usah dipikir angel-angel. Sing ketok iso diselesaikan ya diselesaikan, sing belum bisa diselesaikan berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kemudahan untuk sementara dilupakan dulu, khususnya di masjid ini wilayah netral ini. Rasulullah itu pernah marah gara-gara di masjid nagih utang. Ono itu karena dia suka ke masjid supaya lari dari
kejaran orang yang ngutangi itu, dia ke masjid, akhirnya apa? Uangnya nama masjid ini. Rasulullah omai dekat masjid lihat, hei, ono apa itu? Ya Rasulullah, ini utang ini. Utang kok makan masjid terus ini, nggak bayar-bayar. Kata Rasulullah ke orang yang utang itu, gini, maksudnya gini, dikurangi separuh, korting separuh dah. Ya wes Rasulullah minta korting separuh, tak korting separuh wes, bayaran kuno. Lumayan kan korting. Tapi kalau jenengan nggak ada yang berani nih masuk ke sini kalau orang yang nagih utang. Kecuali kalau orang yang utangi di dalam juga gitu. Tapi ya nggak akan nagih kok, ya. Ojo ditagih ya, untuk masjid. Ya. Untuk pembelajaran saja ya, agar kita itu dengan harta itu jangan terlalu cinta ya. Itu hadis yang ke-484 ya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis 484. Pelajarannya dicatat. Yang pertama, kata-kata wallahu a'lamu biman yujahid fisabilillah itu maksudnya adalah yang pertama, seorang mukmin harus selalu memperbaiki niat ketika beramal soleh. Maksudnya gini, memperbaiki niat. Kadang niatnya ada yang kurang sempurna, disempurnakan gitu. Misalnya jenengan mau ngasih orang sedekah, sebelum dilakukan ngasih itu ditata hatinya. Apalagi yang minta sedekah itu langganan. Biasanya kita ngasihnya itu sambil dalam bentuk muka yang cemberut. Ini nih, itu ditata dulu biar tidak menyakiti orang yang dikasih. Kalau memang jenengan mau ngasih yang baik. Kalau memang jenengan nggak mau ngasih, bilang mohon maaf gitu aja. Karena tidak ngasih pun sebenarnya tidak apa-apa, kan hukumnya sunnah. Tidak harus jenengan ngasih gitu. Tetapi kalau jenengan tahu kehidupan orang itu, karena memang kehidupannya sangat susah, ya jenengan ada anjuran untuk tetap ngasih walaupun dalam kondisi berat. Tapi seandainya jenengan nggak mau juga nggak apa-apa, namanya juga sedekah hukumnya sunnah gitu. Ditata niatnya agar amal soleh itu sempurna. Karena sering ketika kita mulai amal soleh itu niatnya belum sempurna, jenengan sambil menyempurnakan sambil jalan nggak apa-apa. Ya sambil jalan nggak apa-apa, menyempurnakannya sambil jalan. Karena setan atau nafsu kita itu sering menyuruh kita itu supaya amalannya itu tidak sempurna gitu. Amalan kita itu banyak yang tidak sempurna loh. Jangan dikirain pahalanya misalnya nih seperti pahala misalnya jangan baca subhanallahil azim wa bihamdi, itu kan ditanam korma di surga kan. Setiap satu aja jenengan baca itu Allah langsung memerintahkan malaikat, jenengan kan punya dua kapling di neraka dan kapling di surga. Tetap neraka ono kaplingnya jenengan. Tapi ketika membaca subhanallahil azim wa bihamdi, malaikat dia baca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, tolong segera tanamkan di kapling surganya itu 100
korma. Kalau ikhlasnya itu full, kormane seger, gede-gede. Tetapi nek jenengan rodok-rodok ono hal yang mengganggu, ya dan sebagainya, boleh jadi korma tapi nggak terlalu gede, nggak ono gede. Itu disesuaikan dengan apa? Keikhlasan. Sebagaimana sholat jenengan itu. Maka kita itu tiap hari sebenarnya berusaha untuk memperbaiki kapling kita di surga. Tapi sayangnya pada saat yang sama kita juga melakukan perbuatan mempersiapkan kapling kita di neraka. Karena untuk bilang kan, jenengan ngibah, ngono berarti ini tambahi ruang penyiksaan, kan gitu. Malaikat ngibah wis keter lalu bentar lalu dia ngibah. Tambahkan ruang penyiksaan dilebarkan, ditambah jumlah SDM malaikat itu, SDM malaikat, sing menyiksa. Oh ya, benar. Tiap hari kita itu begitu sebenarnya. Nah untuk bila ya, kalau kita itu memperbagus, bukan memperbagus ya, memperburuk kapling di neraka. Nah, makanya dibangun terus ya, kayak kelasannya itu diperbaiki terus, menjadi seorang istri diperbaiki, menjadi seorang suami diperbaiki, menjadi seorang saudara diperbaiki terus itu. Ikhlas, keikhlasannya. Ikhlas kalau kita ya dalam bahasa Indonesia itu bukan ikhlas nerimo itu loh ya, bukan. Misalnya gini, ya Allah aku ikhlas anak saya itu diambil oleh dirimu, diambil misalnya, saya ikhlas. Maksudnya ikhlas di situ adalah ridho, karena memang itu sudah jatahku gitu. Barang siapa ridho ketika diambil anaknya yang sangat dicintainya, Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, dia masih juga membaca alhamdulillah walaupun anaknya saya ambil, bangunkan rumah baru yang namanya alhamdulillah. Namanya Baitul Hamdi, namanya bait itu rumah, alhamdulillah itu namanya. Itu bangunkan alhamdulillah. Anaknya mati mana? Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Tapi nak jeret-jeret, jambak-jambak, malah berusaha menyilet nadinya, terus gak ngurusi kesehatannya, akhirnya kurus kering, gak mau makan, ikut mati, gak jadi istananya. Meratap itu justru malah semakin memperburuk kondisi nerakanya gitu. Maka kita itu begitu aja, tiap hari begitu aja. Makanya jangan pernah berhenti untuk istighfar. Untuk istighfar. Itu yang pertama ya. Selalu memperbaiki niat di dalam beramal soleh, memperbaiki terus gitu, jangan berhenti. Ketemu pertama kali dengan orang yang dibenci masih sewot, rasudi. Ketemu yang kedua sudah mulai lunak karena berusaha memperbaiki, monggo jeng, walaupun dia melengos nggak apa-apa, ini juga. Yang ketiga ngajak salaman, ngapunten jeng kalau ada kesalahan, yang namanya manusia banyak dosa. Dia masih melengos nggak apa-apa, selalu diperbaiki itu aja. Kan kita butuh untuk diri kita sendiri, adapun dia urusannya sama Allah sendiri, nggak usah ngurusin dia sama Allah gitu. Orang yang selalu melihat aib orang itu tidak sadar bahwa dirinya lebih kotor. Terlalu fokus melihat aib orang itu berarti dia tidak sadar dirinya lebih kotor daripada yang diomongin. Yang kedua,
keutamaan berjihad fi sabilillah. Yang kedua, keutamaan berjihad fi sabilillah yang dinilai seperti orang yang selalu puasa dan selalu sholat. Keutamaan jihad fi sabilillah yang disamakan seperti orang yang puasa, orang yang selalu puasa dan selalu sholat, selalu puasa dan sholat selama dia berjihad walaupun berdebu. Tapi memang nikmatnya kan kita belum pernah bisa merasakan ya. Jadi karena kita nggak pernah merasakan gitu, alhamdulillah ya kita aman gitu. Tapi tidak ada orang yang mati yang kepengen balik ke dunia melebihi kepengennya orang yang mati syahid. Kepengennya bukan nanti dia beramal soleh, bukan. Kepengen supaya dia dibunuh lagi gitu, dibunuh lagi. Karena apa? Pahalanya besar. Karena matinya orang mukmin itu seperti disilet. Ya tetap anak sakaratul maut gitu, mesti ada. Rasulullah juga ketika mau meninggal juga mengatakan innalil mauti la sakarat. Sampaikan Fatimah yang di dekat ayahnya itu nangis, Bapak. Jenengan bayangin ya, pada saat Rasulullah itu sakit, yang sakit itu mengantarkan kepada kematian, Rasulullah itu kan masih kepengen ke masjid sebenarnya mami. Bilang kepada Aisyah begini, sambil setengah sadar ini, apa orang-orang itu sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggu jenengan. Ini diriwayat Bukhari ya. Tolong ambilin aku air ya, seember ya. Terus dia mandi ke badannya gitu, air ke seluruh tubuhnya. Rodok seger kan. Barang berdiri baru berjalan beberapa langkah semaput. Ditungguin Aisyah, sadar lagi, orang-orang itu sudah sholat. Ini bahasanya persis tuh, terjemahannya. As-shollan nasu gitu. Artinya apakah orang-orang sudah pada sholat? Jawabannya Aisyah, mereka belum, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Jawaban yang sama. Ambilin banyu lagi ya, aku kok kepengen tetap sholat. Sampai ping 3 ame berdiri ambruk, semaput mana? Ngono neh ping 3. Ya Rasulullah. Barang sadar yang terakhir, wes sholat tak mereka? Belum ya Rasulullah, masih nunggu jenengan. Wes perintah Abu Bakar dadi imam kono. Itu. Walaupun gitu Aisyah juga ojo Abu Bakar nangisan ngono bareng. Bapak dhewe bener. Ojo Abu Bakar nangisan wong iki. Sampai diulangi beberapa kali. Abu Bakar kon ngimami. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu maca sithik nangis, gak tutup-tutup bacaane. Wis ta. Sampai koyo perempuan-perempuan sing cerewet zaman Nabi Yusuf. Ya Aisyah kan istrinya
Oh, putrinya Abu Bakar. Iya, karena lihat bapaknya itu memang orangnya suka nangis gitu, lembut ya. Ya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat luar biasa perjuangannya ya Rasulullah, kelembutannya, dan itu terjadi memang ya. Jadi yang kedua tadi itu apa? Ya, yang kedua ya, yang ketiga kebaikan selalu menyertai seorang mukmin dalam kehidupan. Kebaikan selalu menyertai orang mukmin dalam kebaikan, dalam kehidupan. Ada begini, tidak ada pilihan yang apa ya namanya, tidak ada pilihan yang murah. Allah itu selalu menyediakan pahala yang besar bagi orang mukmin. Maksudnya gini, orang mukmin itu tidak peduli dia miskin atau kaya, podo ae. Ngono lho maksudnya ya. Miskin, kaya, podo ae. Putih, hitam, podo ae. Ya. Jawa, Madura, podo ae. Podo ae. Atau dia kalau masalah sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas boleh berbeda, tetapi kalau masalah derajat bisa diadu. Pilihan-pilihannya tergantung takwamu dulu. Semakin tinggi takwamu ya semakin tinggi derajatnya. Bukan karena kamu istrinya ustadz, kan begitu. Bukan statusmu ustadz, bukan statusmu itu murid, bukan guru. Yang penting kamu sesuai dengan apa yang diberikan Allah, dimanfaatkan dengan baik gitu. Nggak usah iri dengan penciptaan Allah atau bagian dari Allah, karena itu sudah dibagi. Nahnu qasamna bainahum, kami sudah membagi ma'isyatahum, rizki. Wis gak usah kita iri ya, nggak usah, dimanfaatkan dengan baik. Hidupnya rumah kontrakan sama rumah sendiri sepodoai. Yang penting siapa yang lebih nyaman tidur di dalam rumah itu kan, iya kan? Jenengan kepengen naik Alphard, ya podoai, iya. Yang dilihat itu adalah takwanya gitu. Santai aja. Jenengan dengan saya tidak harus saya yang derajatnya lebih tinggi. Boleh jadi jenengan di bawah, saya di atas, atau saya di atas jenengan di bawah. Itu ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tidak seperti itu gitu loh. Makanya tenang-tenang aja lah ya. Mati sekarang atau nanti itu sama saja. Bagi orang mukmin, dimatikan hari ini dengan besok sama aja.
Bahkan kalau misalnya ya Allah, saya ingin misalnya mati syahid seperti yang para sahabat itu kan, kalau pergi perang kira-kira itu kepengen mati apa kepengen hidup? Sahabat ketika pergi perang itu kepengen mati apa kepengen hidup? Pengen mati. Khalid bin Walid itu kepengen mati, itu gak mati-mati karena memang dia itu lihai kalau berperang. Bukan kepengen mati terus baca aku nang ngene lho, iki nang ngene. Pas ngene nih. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kan. Enggak mati-mati. Akhirnya matinya di atas tempat tidur. Dari sekian sahabat terbaik yang matinya di tempat tidur, dari 4 sahabat itu cuman Abu Bakar. Yang siapa? Umar dibunuh. Umar kan dibunuh pas sholat subuh. Kemudian siapa? Utsman dibunuh pas baca Al-Qur'an di rumahnya. Terus Ali juga dibunuh. Jadi sama aja sebenarnya. Mati sekarang atau nanti itu sama aja bagi orang beriman, karena Allah pasti akan mematikan pada waktu yang tepat gitu. Nah, jenengan berdoanya itu seperti itu. Ya Allah, tawaffani muslimau wa alhiqni bisa. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi seorang muslim dan tolong susulkan dengan orang-orang yang soleh. Kan gitu aja. Jenengan pulang sandar terus jenengan baca dzikir apa terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam kondisi tersenyum gini. Waduh, enake gitu. Sing gak enak bojomu. Sapa sing masano? Sampean enak, sing ditinggal sing nangis gitu. Sampean dadah. Saya tunggu ya. Nikah lagi juga nggak apa-apa. Kan gitu, kalau laki-laki ditinggal lebih tragis. Kenapa? Mungkin 1 hari kemudian punya yang baru. Sampean itu ya bagian dari masa lalu. Tapi masa lalu yang indah, paling enggak jenengan kan sudah mengukir prestasi gitu loh. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, sekarang kita membahas tentang sedikit ya, sudah mau jam 11, tentang kapan malaikat itu membersamai kita ya. Ya, bersahabat dengan malaikat kan gitu ya judulnya. Bersahabat dengan malaikat. Dan kehadirannya itu sangat intens ya. Tapi supaya kita memanggil gitu ya, supaya kita bisa memanggil dan selalu membersamai kita. Soalnya gini, kalau malaikat itu membersamai kita, itu nanti seandainya kita emosi itu tidak terlalu berlebihan, ya kadang salah tapi masih ada kendali, masih ada kendalinya. Beda nek ana malaikat. Seorang laki-laki, mohon maaf, yang lagi rame, seorang laki-laki mendapati istrinya lagi selingkuh, langsung digorok, kepalanya dibawa kemana-mana, gelap mata ya, gelap mata ya, mungkin imannya jebol. Itu juga pernah terjadi pada zaman sahabat.
Jangan dikira tidak terjadi loh. Ada seorang suami mendapati istrinya lagi bersama orang lain. Terus nggak usah ditanya, lagi ngapain berdua? Oh, main game bersama-sama. Akhirnya itu kemudian ada syariat. Jadi gini, pertanyaan para sahabat begini, ya Rasulullah, ketika saya mendapati istri saya dengan laki-laki lain, kalau saya membunuh, saya nanti juga akan kena kisos. Kalau saya menuduh, saya nanti dicambuk 80 kali pasal qadzaf. Ya kan, karena menuduh kan, kurang saksi. Kan nggak bisa misalnya berdua, lo kami nggak ngapa-ngapain, cuman main masak-masakan gitu. Hakim lo menang itu, cuman kita aja menang. Kamu bersumpah, demi Allah saya main masak-masakan, karena kurang saksi. Saksi perzinaan itu 4 untuk supaya digeret ke meja hijau. Kalau meja hijau maksudnya 4, dan laki-laki nggak boleh perempuan, susah kayak gitu. Gimana ya Rasulullah, saya mendapati istri saya bersama laki-laki lain, sebelum saya mencari saksi yang lain, ya sudah selesai, sudah pulang, dan orang lain juga nggak mau. Ngapain saya ngeliat gitu-gituan? Akhirnya ada namanya syariat li'an. Nah, syariat li'an itu melaknat antara suami dan istri. Itu nanti ada tata caranya. Syariat li'an dan nanti dipisahkan untuk selamanya. Ya. Oke, yang pertama besar, ya. Mentalak. Istrinya gimana? Menolak? Enggak, maksudnya bukan menerima talaknya. Apakah istrinya itu menolak info berita itu ataukah mengiyakan? Oh, kalau sudah mengiyakan ya. Tapi kalau sudah diiyakan oleh istri gimana? Oh iya, maksud saya itu istrinya ketika dituduh itu menerima tuduhan apakah? Kalau nggak menolak ya terjadi. Kalau sudah terjadi ya wes dikekno ae, dikekno wes ini gawa melayu ini wes sekalian. PN pen. Ya. Maksudnya istrinya itu loh. Istrinya ketika ditanya suami, mungkin dia dari sumber yang terpercaya dan tidak sekali 2 kali. Biasanya kalau infonya itu sudah berulang-ulang kali itu kemungkinan besar ya. Nggak mungkin kalau sekali. Biasanya kalau sekali ya suami itu nggak mungkin istri saya begitu gitu, ya kan? Saya tahu kok, saya kenal istri saya gitu. Tapi parahnya ketika istri itu suka bohong itu loh. Angel istri saya bohong. Ditakoni gelibet aja. Jarane nang pasar, enggak aku mbek koncoku. Darah tanya koncone mana, bener sampai untuk jam ini. Enggak lo, ngaku lo ngantar anakku sekolah, lo ya apa? Terus pindah lagi, berkelit lagi, ya kalau ya berarti memang nggak bisa dipegang. Orang kalau sudah bohong itu susah
saja. Makanya gini, talak itu senjata suami yang sah dan halal walaupun tanpa sebab. Ya, senjata suami yang bisa dipakai apa saja, dan di dalam syariat itu tidak masalah, kecuali kalau dalam rangka mendolimi. Kalau tidak mendolimi enggak. Misalnya karena faktor cemburu, itu sebenarnya sah menurut hukum. Kecemburuan itu loh. Rasulullah pernah mentalak ke Hafsah loh. Tapi karena Hafsah itu suka puasa dan suka sholat, Jibril datang, mat balik balik mat, itu istrimu di sorga itu, dia itu sawamah qawamah, dia itu perempuan yang banyak puasa dan banyak sholat, dia orang jujur. Ya kita tidak tahu permasalahan rumah tangga itu cerainya karena apa, tapi karena cemburu itu boleh, itu sudah, itu masalah kehormatan. Dan saya yakin seorang suami tidak, kalau yang sholat loh ya khususnya ya, dia tidak akan mencari kecuali dia sudah paham apa yang dia lakukan. Gitu. Ya kan panggilannya Jibril ke Nabi Muhammad itu Muhammad. Ya. Muhammad. Ya, kalau kita nggak sopan, tapi kan Jibril CS kan, CS bestinya gitu. Yang pertama, saat kita membaca Al-Quran, makanya khusus, walaupun tidak termasuk syarat membaca Al-Quran itu menutup aurat. Jadi membaca Al-Quran itu tidak syaratnya menutup aurat. Cuman untuk menghormati para malaikat, jenengan kalau pas baca Al-Quran nutup aurat saja. Kalau nyentuh mushaf kan ada 4 wajib, wudhu gitu, wudhu, terus menutup aurat, posisi yang bagus menghadap kiblat. Karena memang malaikat itu kan, dia kalau ada orang yang baca Al-Quran itu mendekat. Itu yang pernah terjadi pada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu membaca Al-Quran, kuda yang di belakang itu meringik-ringik, baca meringik, berhenti meringik, baca lagi meringik lagi, langsung dikejar, ada cahaya yang naik ke atas. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaanmu. Tentu bacaan yang didengarkan itu adalah bacaan yang bagus, sesuai tajwid, enak. Artinya jenengan pada saat yang sama disuruh untuk belajar tahsin, gitu loh, iya kan? Nek bacaannya masih pletot-pletot, ya malaikatnya panjang dipendek no, pendek dipanjang no, ain dibaca hamzah, hamzah dibaca ain. Boleh ya membaca, murojaah itu termasuk membaca, belajar itu membaca. Kenapa? Baca dari HP nggak masalah. Nah, itu konsekuensinya loh ya. Jangan kan butuh kehadiran malaikat betul, untuk mendengarkan bacaanmu betul. Diperbagus, anak-anaknya disuruh, suaminya juga dilibatkan. Setan-setan itu mesti nggak betah gitu loh. Yang datang itu malaikat. Itu yang pertama, dan sudah jam 11. Hah? Oh itu yang asli, kurang 3 menit.
Dilanjut aja ya. Wakeh masalah itu, wakeh. Oh iya. Ada tanya jawab apa tidak? Ada yang nanya ya masalahnya. Ya berarti bersahabat dengan malaikat dilanjutkan untuk bulan depan nggak apa-apa. Wakeh. Loh. Dan konsekuensinya yang tambah banyak. Misalnya membaca Al-Quran ngono tok, kata gampang ngono, angel. Bacane jenengan lho. Gradul Ya maksudnya malaikat itu kan suka bagaimana Al-Quran dibaca yang tartil sesuai dengan hukum-hukumnya. Dengan ma'al kiramil bararah itu loh. Ya, bagi yang bacanya apa? Ya tak grotal-gratul dapat pahala, ya kan gitu. Tapi yang bacanya bagus bersama malaikat yang baik-baik. Ah itu kan makanya ini nanti nek grotal-gratul ada sampean kok grotal-gratul terus ini. Jadi malaikat itu begini, malaikat itu kan terserah datang itu kepada siapa, tetapi terutama kepada bacaannya yang bagus itu loh maksudnya. Nek sampean nggak bagus masih didatangi ya alhamdulillah, tapi supaya memastikan malaikat hadir itu dengan belajar taksin Al-Quran, datangnya yang lebih awal gitu, diperbaiki. Akhirnya kan Rasulullah itu ditanya yang versi yang saya tahu ya, Rasulullah itu berdiri, memang datang. Saya tidak bahkan tidak mau terus saja. Oh itu. Nah, sebenarnya katanya Imam Syafi'i al-adabu qadrul damun ala. Adab didahulukan daripada perintah. Terus kan dia jadi imam terus tadi enggak mau ya. Oke, kita bahas ini. Saya membuatnya pertanyaan saya. Iya. Ya apa? Saya menjawabnya gimana? Ada yang bertanya nggak? Saya melayani satu pertanyaan tadi. Ada yang bertanya nggak? Tadi ada yang mengangkat tangan, silakan. Ya. Iya. Iya. Jadi begini, yang sedih, kalau orang yang sedih itu nanti dilihat malaikat dari lisannya, lisan, matanya kan nerocol, terus hatinya sedih. Yang dilihat nanti di lisannya, dia ngomong apa ngono. Nek ngomongnya justru malah misa-miso. Yoga, yo malaikat. Waduh, wis ngapa ngomong iki wis tinggal ae. Tapi kalau ngomongin astagfirullah. Ya Allah, engkau tahu bahwa dia ada suami yang paling aku cintai. Dia belahan jiwaku ya Rasul. Tempat bersandar diriku. Wah, misalnya gitu. Ampuni dia ya Allah, tempatkan dia di surga yang terbaik. Oh itu mantap. Ya Allah saya ridho, apalagi tak saya ridho ya Allah dengan takdirmu. Wah itu tambah mantap. Itu seperti itu. Dan berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu tambah malaikat itu menurunkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suka malaikat itu dilihat dari mulutnya itu. Dia ngomong apa? Kalau jerat-jerat malah gak jelas. Waduh, tinggal lain gitu ya, dilihat dari lisannya ya. Lisannya.
Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selaksa depan Ustadz Farid Bu yang dari LKF itu Bu. Rawuh Bu berkumis.